Jelang berakhirnya masa PSBB transisi di Jakarta, dua wilayah di DKI Jakarta masih berada di zona risiko tinggi atau zona merah COVID-19, masing-masing wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Sementara wilayah Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu telah berubah menjadi zona oranye atau daerah dengan risiko sedang. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta menyebut jumlah kasus positif COVID-19 di ibu kota per Selasa 28 Juli 2020 terus bertambah. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Weningtyas Purnomo ini menyebut terdapat penambahan jumlah kasus sebanyak 412 orang sehingga kumulatif kasus positif di DKI Jakarta bertambah menjadi 19.886 orang. Dari jumlah tersebut, 12.373 orang dinyatakan sembuh, sementara 795 pasien dinyatakan meninggal dunia. Weningtyas menyebut sebanyak 1.847 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 4.871 orang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Untuk kategori suspek yang kini sedang dalam proses isolasi di rumah sakit berjumlah 1.546 orang, sementara jumlah isolasi di rumah sebanyak 1.805 dan yang meninggal dunia sebanyak 2.226 orang. Juru bicara Satuan Tugas COVID-19, Wiku Adhisa Smito, meminta Pemda DKI Jakarta bahu-membahu bersama masyarakat memperketat penerapan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19 di ibu kota. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Jakarta Merah, jangan remehkan protokol kesehatan. Itulah topik Morning Talks kita di pagi hari ini. Untuk membahasnya telah hadir di studio Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Hermawan Saputra, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon yang nanti ada di layar televisi Anda. Pak Hermawan, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di studio. Terima kasih Bung Rudi. Kalau kita bicara soal penambahan kasus yang kemarin di Jakarta sebanyak 412 orang, koreksi nanti kalau saya salah datanya Pak Hermawan. Ini apa yang mestinya ada di benak semua orang yang ada di Jakarta saat ini, termasuk juga pemerintah. Apakah ini harus kita waspadai atau sebetulnya, karena saya tahu pernah sampai berapa itu di Jakarta itu apakah ini sudah terkendali atau sebetulnya ini sangat mencemaskan sebetulnya? Ya. Jadi memang di Indonesia dan khususnya di DKI Jakarta memang angka positif rate namanya itu, Bung Rudi, memang masih sangat fluktuatif sekali. Jadi ada penurunan itu range-nya itu paling sekitar 4%, tetapi bisa naik 7%, 10%, atau turun lagi 6%, 7%, naik lagi begitu. Okay. Jadi memang tidak bisa kita lihat secara tren apakah dia betul-betul menurun ataukah betul-betul naik. Jadi sangat fluktuatif. Artinya, maaf saya potong, artinya dengan fluktuatif itu boleh kalau saya katakan ini belum terkendali? Tentu saja, tetapi memang ada dua sisi di situ. Ada kapasitas testing, kaitannya dengan kapasitas pemeriksaan spesimen dalam sehari, tetapi yang pasti dari indikator positif rate menunjukkan memang sama sekali belum efektif. Artinya kasus itu belum bisa kita katakan sudah terkendali, dan bahkan masih sangat, sekarang kalau kita lihat angka-angka terakhir ini, malah kemarin meledak sebenarnya kasusnya, dengan adanya klaster baru perkantoran dan lain-lain. Oke, ini ada kata-kata yang cukup ini ya, meledak gitu ya, artinya penambahannya juga signifikan sebetulnya. Nah, tadi Anda sempat menyebutkan soal testing. Ini kan memang 1 dari 3T ini kan, testing, tracing, sama treatment. Di testing ini sebetulnya kemampuan kita untuk melakukan tes sesuai dengan standar paling tidak, standar minimal untuk masa pandemi seperti sekarang, apakah sudah bisa dilakukan atau sebetulnya juga masih jauh? Iya, sebenarnya kapasitas testing ini seharusnya antara 30 sampai 40% dari total kasus ya. Karena yang kapasitas 30 itu kan sampai 40% dari total kasus. Iya, karena kapasitas ini kan bukan kapasitas subjek, kapasitas testing spesimen sebutannya. Jadi misalnya kalau Indonesia sekarang ada sekitar 102.000 kasus, idealnya nih kita harusnya sudah mampu memeriksa 50.000 spesimen per hari. Nah, yang ada sekarang dengan kenaikan kita di antara 1.600 hingga 2.000 kasus per hari ini, sekitar kemampuan kita masih sekitar 20 ribuan per hari. Kalau Jakarta misalkan kasusnya itu mencapai 19.800-an ya? Ya. Oke, artinya itu mestinya per hari
Jakarta itu melakukan tes sekitar harusnya sudah 10.000 ya bahkan di sekitar Jakarta. 8.000 sampai 10.000. 8.000 sampai 10.000 di Jakarta sendiri. Oke, dan itu belum tercapai. Saya pikir belum ya, karena memang mungkin masih separuh itu kapasitas kita. Nah, justru itu yang harus kita himbau kepada pemerintah ke depan ini, karena bagaimanapun dengan kejadian kasus yang terus fluktuatif dan juga melonjak tinggi, kapasitas testing ini bagian dari kapasitas sistem kesehatan yang harus terus ditingkatkan, karena kecenderungan kita akan naik terus. Artinya gini, kalau misalkan testingnya saja ini masih jauh dari standar minimum, ini agak sulit sebetulnya kita bisa mengendalikan pandemi ini. Begitu nggak kira-kira? Karena kita belum tahu sebetulnya berapa banyak jumlah orang yang sebetulnya terinfeksi, terus mungkin ada berapa jumlah OTG dan segala macam. Gitu nggak kira-kira menggambarkan? Iya, memang karena masih ada delay data sebenarnya ya, karena kita ini kan menggunakan dua jenis laboratorium. Ada yang RT-PCR masih tanda kutip manual sebenarnya atau semi otomatis, ada yang tes cepat molekular. Dari 320 kurang lebih laboratorium pemeriksaan, 65% itu masih yang kategori manual. Sehingga membutuhkan waktu 2-4 hari prosesnya, belum lagi adanya antrian spesimen. Jadi masih mungkin terjadi antrian antara 4 sampai 1 minggu. Maka kalau kasus hari ini yang diumumkan boleh jadi itu atas data virus atau spesimen dari minggu yang lalu. Nah, maka kalau kita lihat kecepatan dan juga kapasitas ini masih menjadi tantangan. Nah, bagaimanapun di berbagai negara dan juga harusnya di kita di Indonesia, kecepatan dan kapasitas pemeriksaan ini akan menentukan bagaimana kecepatan penanganan juga. Penanganan, perawatan, dan pada akhirnya pemulihan. Ini kita bicara soal kecepatan testingnya kan? Oke. Artinya kan itu awal dari upaya kita untuk menanggulangi pandemi ini kan sebetulnya? Betul sekali. Bahkan sekarang ini memang kita sudah harus berpacu karena terjadi local transmission kan. Kita harus terbuka menyampaikan dengan ketidakadanya kebijakan yang optimal lagi tentang PSBB, maka terjadi silent movement, pergerakan diam-diam, itu potential to silent transmission. Terjadi juga penularan diam-diam. Artinya gini, dengan situasi atau kondisi seperti itu sebetulnya Pak Hermawan, boleh nggak kalau saya katakan gini, dengan situasi seperti itu, testing masih jauh dari memadai. Sebetulnya apa kebijakan yang diambil untuk dalam tanda kutip melonggarkan PSBB itu sangat jauh dari tepat sebetulnya. Boleh nggak saya katakan gitu? Karena kita belum tahu kondisi persisnya seperti apa. Kalau pure dari perspektif kesehatan betul, kurang tepat. Tetapi karena ini ada perspektif ekonomi, perspektif daya tahan, tidak hanya daya tahan kesehatan, tapi juga daya tahan ekonomi, maka pemerintah mengambil sikap untuk melakukan balancing. Walaupun kami dari perspektif kesehatan masyarakat juga tidak tepat untuk hal itu, karena sedari awal kami menginginkan paradigma penyelesaian persoalan ini adalah menyelesaikan akarnya, menyelesaikan hurunya, bara dan apinya, jangan sibuk kita menghalau asapnya kira-kira. Nah artinya gini, ketika misalkan kebijakan itu diambil, terus kemudian new normal gitu kan, aktivitas masyarakat itu terus terjadi, akhirnya muncul klaster-klaster baru. Ya tentu saja. Di pasar pernah. Terus kemudian perkantoran, sampai kemarin Pak Gubernur juga mengatakan bahwa perkantoran justru yang menjadi klaster-klaster baru penyebaran virus corona. Begitu nggak kira-kira membacanya? Ya memang linear itu Bung Rudi. Jadi memang adanya upaya yang kita buka ya terkait dengan aktivitas di ruang-ruang publik, apakah di dunia perkantoran, industri, ketenagakerjaan, dan bahkan pasar-pasar juga pada akhirnya itu meningkatkan potensi adanya terjadi penularan. Terutama sekarang yang dibuka ya kan perkantoran. Dulu kalau kita ingat di awal-awal DKI hanya mentolerir ada 8 sektor perkantoran yang dibuka. Sekarang 19 sektor dan itu hampir semuanya. Hampir semuanya? Hampir semuanya. Dan di hampir semua itu sekarang terjadi klaster? Terjadi bahkan di kantor-kantor pemerintahan, di kementerian-kementerian, di Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan bahkan terjadi COVID-19 positif. Pak Hermawan, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Baik. Pemirsa, jangan kemana-mana, Morning Talks masih akan kembali usai jeda.